Nah jadi Maya harus mengesampingkan cita-citanya dia itu. Jadinya dia kayak aku harus cepet cari jodoh nih gitu. Nah cara mencari jodohnya juga lucu nih Kong. Dia tuh percaya sama yang namanya FM Radio RDI Jakarta. Kita masih di Ngaso Ngadem Sore. Dan sekarang Sobat RDI yang udah bisa lihat kita di live YouTube di Radio RDI dan juga TikTok RDI 971 FM. Engkong udah gak sendirian lagi tapi bertiga. Di tengah-tengah ada bintang cantik yang pastinya yang apa Gen Z ya. Kalian tuh Gen Z apa gen apa sih? Yang Gen Alpha kayaknya Gen Alpha lah deh. Gendeng. Gendong. Pokoknya yang dulu pernah menyaksikan Yuki Kato masih kecil ya di serial kalau dulu ya, serial Heart. Nah, sekarang udah gede. Iya dong. Udah gede. Nah, sekarang udah gede dan punya series lagi yang baru ya. Mantap. Oke, selamat datang buat Yuki Kato, juga ada Mas Raymond, ini wakil dari Vision Plus ya. Halo Sobat semua, RDI. salam kenal. Selamat sore juga. Oke. Semua Engkong nyarap. seneng banget nih denger Yuki Kato punya series baru, karena Engkong juga penonton FTV sebenarnya. Oh gitu. Oh, penonton terima FTV kasih. yang jam 10 pagi. Iya, Jadi benar. tahulah kalau Yuki Kato main FTV yang Iya. judulnya Harapan Bukan Harapan. Oh iya. Yang Ya buku ampun. harianku tuh Iya, gue demen buku harian banget. bagus tuh ya. Iya bagus. Iya makasih ya. Makasih ya. Iya. Itu yang kayak tentang penyakit-penyakit gitu. Iya, benar. Iya. Yang cowoknya ngebohong padahal diseneng. Iya. Aduh cerita jadi. Oke, Bangkong ah. Iya. Jadi sekarang Yuki Kato ini punya series baru bersama Vision Plus, judulnya Still Single. Still single, betul sekali. Masih Bangkong. sendirian. Katanya sih. Single nih. Oh iya. Iya. Udah 4 episode ya. Still Single. Udah episode keempat hari ini ya. Nanti jam 7 malam di Bentar Vision lagi. Plus tayang episode keempat. Waduh. Iya. Nah, tolong diceritain ini ceritanya tentang apa nih series Still Single ini? Nah, jadi ini ceritanya menceritakan tentang Maya yang aku mainkan. Maya ini punya orang tua yang diperankan oleh Tante Lydia Kandau dan juga Om Matias Mucus. Wah, kuat-kuat Legends. semua cast Keren ini ya. banget, senior Wih. parah. Iya. Terus Maya ini punya berkawan bertiga nih. Jadi ada yang namanya Tasya sama ada yang namanya Yuda. Tasya diperankan sama Nadine Alexandra, yang Yuda diperankan oleh Samo Rafael. Oke. Gitu. Nah, di sini kompleks ceritanya Maya adalah Maya itu tuh punya mimpi Kong. Dia tuh pingin banget menjadi wirausahawan gitu. Oke. Karena dia pingin banget cita-citanya punya usaha toko perhiasan. Toko perhiasan. Gitu. Oh, modalnya gede dong tuh. Harusnya ya. Iya. bener. Udah mikir ya, udah mikir sana ya. Iya. Modal gede ya. Iyalah, betul. Iya, gitu. Nah, terus karena mimpinya Maya yang sebesar itu, tapi dalam satu hal lain, bapaknya Maya pingin Maya cepat menikah. Kenapa Maya? Karena bapak pingin melihat Maya cepat menikah karena bapak punya Alzheimer. Oh, udah Gitu, sakit. iya. Udah pikun gitu ya. Jadi bisa hilang aja, Iya, hilang ingatan oh, aja, iya. nanti habis itu balik lagi gitu. Nah, jadi cita-citanya bapak adalah kayak aduh sebelum makin parah Alzheimernya, pingin deh ngelihat anak aku nih nikah punya cucu gitu biar aku masih ingat memorinya. Nah, jadi Maya harus mengesampingkan cita-citanya dia itu. Jadinya dia kayak aku harus cepet cari jodoh nih gitu. Nah, cara mencari jodohnya juga lucu nih Kong. Dia tuh percaya sama yang namanya zodiak. Waduh, Ramalan bintang. Pas banget. Pas banget kita punya acara itu Apa tuh? setiap Senin. Apa? Rantang, ramalan bintang. Serius? Sat? Iya benar. Ih, Jam seru banget. 7. Tiap Senin. Tahu gak sih ada, aku lupa siapa penyanyi ya, ini zaman dulu. Judulnya Bintangku Bintangmu. Bintangku bintangmu. La 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 la. Mana bintangmu? Na 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 na. Ini bintangku. Tahu nggak? Na 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 Apal na, apa sih? na 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 na. Cewek kan? Iya. Iya. Pribadiku, pribadimu. Nah, itu kan zaman dulu banget Iya, ya. Nah, iya. itu tuh bener lagunya kayak lagu Maya banget. Karena dia tuh percaya banget Kong. Sampai nyari jodoh tuh jadi kayak yang gini. Karena Maya tuh zodiaknya Scorpio. Yes. Nah, jadi dia harus cari jodoh yang zodiaknya cocok sama Scorpio gitu. Tapi Maya ini masih 27 Kong. Aduh gitu deh, pokoknya kompleks banget lah. Iya, iya, Anak-anak iya. remaja lagi pada bingung gitu. Nah, ini kan Maya tuh punya apa ya, pandangan sendiri
Yang jodoh tuh harus sesuai sama kalau di Jawa tuh kan bibit bebet bobot gitu ya. Kalau Maya tuh lebih ke zodiaknya cocok-cocokan gitu. Bener. Sementara orang tuanya Maya sendiri itu sebenarnya ini nggak sih ngedukung nggak sih dalam masalah zodiak gitu? Atau tahu apa enggak gitu? Tahu juga. Orang tuanya tahu. Jadi tapi menganggapnya ya itu kan hal yang buat nggak Diseriusin lah Oke. gitu. Jadi ibu sama bapak yang nganggapnya ya ringan aja. Gitu. Iya. Karena masalah yang beratnya ada lagi, Kong. Apa tuh? Ya nonton dong. Oh, Nonton makanya. Ya. Ketawa aja nonton dulu kita. oke deh. Saya mau ke Bang Raymond dulu ya. Siap. Ini Siap, Kong. kenapa nih Vision Plus kok tiba-tiba bikin rilis yang temanya kayak begini nih? Ada gini. zodiaknya. Biasanya kan yang agak gimana sih? Agak yang lucu-lucunya, Betul. yang bercandaan, nggak serius. Betul. Gini. Ini kan romance juga ada komedinya sedikit Betul, gitu ya. Kong. Iya. Kenapa milih ini? Jadi dari kita itu memang tahun ini pengen fresh content ya kali Om ya. Jadi itu kita ngeliat itu CDR. Kalau kita konsepin CDR. Komedi, drama, romance. Kita bikin dulu CDR gitu. Bukan vitamin ya, CDR. Iya, Bu. Nah, kita ngelihat di Still Single ini hal yang semuanya mix. Bahwa romcom, romance komedi itu sangat-sangat naik banget in our audience. Baik itu audience Vision Plus dan juga audience publik. Nah, kita tuh rindu banget nih anak-anak muda atau anak-anak yang istilahnya pengen nonton yang lebih ringan nih gitu loh. Nah, kita mau tarik itu kerinduan, kita salurkan ke Still Single gitu loh. Itu yang kita pengen coba tarikin sih sebenarnya. Makanya ada kayak Yuki, ada teman-teman lainnya, kreatornya juga. Pas kita dianggurin ya gitu loh. Kita cobakan tahun ini dan hasilnya sukses gitu kan. Jadi itu ini fresh banget lah genrenya gitu loh. Dengan ensemble cast yang luar biasa gitu loh. Gitu. Ini berapa episode nih? Rencana? Kebetulan 8. 4 sekarang kan. Keempat nih 8, tapi memang tiap episode tuh selalu ada cliffhanger-nya lah. Selalu ada kayak istilahnya genjotan kayak apaan lagi nih? Apaan lagi nih? Nah, itu yang kita harus ditunggu-tunggu banget. Oke. Nah, gitu, terus Yuki sendiri siapa nih apa yang nentuin Yuki sebagai pemerannya? Apa ikut casting juga dulu sebelumnya? Ada casting juga ya? Pakai ini ya lupa. Ini kayaknya mendanuti ya. Ngomongin dikit tadi. Kayak ngobrol rasanya. Ada, jadi sebenarnya tawaran itu datang, terus akhirnya datang, terus ada sedikit skrip yang aku mainkan gitu, yaitu casting ya. Terus habis itu baru mereka mengirimkan the full script. Nah, jadi pas dikasih full scriptnya seru banget, Kong. Kayak lagi baca novel. Beneran. Itu dia tuh. Itu awal tertariknya ya? Iya parah. Jadi pas awal dikasih skripnya gitu, aku tuh bacanya ya sebagai aku ya, bukan sebagai ini karakternya jadi Maya. Jadi aku cuma perhatiin Maya doang, enggak. Karena menurut aku baca skenario atau baca skrip itu paling benar dan paling menyenangkan. Jadi tahu plot ceritanya apa. Itu kalau baca seluruhnya dan tidak fokus ke karakter yang kita disuguhkan gitu. Jadi bacanya seperti membaca buku. Terus jadi pas udah di bagian episode akhir-akhir, Kong, ya ampun, Kong. Kayaknya gitu. Ya. Gitu. Kudu nonton. Iya. Nonton Orang loh, aku Kong. sampai kayak gini nih kayak kok gini? Iya. Kayak mana lagi nih gitu. Aku tuh malah pengen kayak ayo dong lagi dong. Ini kayak rasanya bukan berhenti. Kayak apa sih gitu, gemes pokoknya. Jadi dari situlah aku jadi kayak yang sangat tertarik gitu dengan Still Single. Kong denger ini syutingnya kurang lebih 3 bulan ya? Syutingnya ya proses syuting 2 bulan, persiapan reading semuanya 3 mingguan. 3 mingguan. Nah, selama menjalani proses syuting itu ada nggak perbedaan Yuki Kato yang dirasakan sama seri-seri sebelumnya atau sama FTV atau film sebelumnya? Ada jauh. Yang sekarang ini. Jauh. Salah satu contoh. Salah satu contohnya adalah karakter Maya ini kan sangat kompleks walaupun ceritanya sangat ringan. Tapi sebenarnya pembawaannya Maya, terus cara berpikirnya Maya itu tuh sebenarnya cukup melelahkan, Kong. Gitu aku untuk aku ya. Tapi kekomplekannya dia, terus keanehannya dia ya, atau kita sebut
keunikannya dia dan cara berpikirnya dia itu justru yang bikin aku jadi kayak ini cewek menarik banget ya gitu loh. Jadi kayak jadi pingin tahu Maya lebih jauh gitu. Nah terus ditambah kayak pas memerankan Maya tuh pas lagi reading atau apa gitu jadi kebawa aja gitu kayak gerak-geriknya Maya, kayak posturnya dia. Pokoknya waktu itu sempat kita jadi proses syutingnya itu walaupun 2 bulan tapi kita ada break 1 hari dalam 1 minggu. Nah itu tuh jadi setiap waktu break itu aku pasti selalu manfaatin untuk aku berolahraga kan. Nah pas olahraga akhirnya si guru olahraga aku tuh ngomong kayak kok kamu badannya makin gak posturnya makin error nih gitu. Kamu syuting apa sih Ki? Sampai digituin kayak emang iya Kak posturnya jadi nggak bener lagi. Serius kamu posturnya jadi nggak bener lagi. Jadi kayaknya pembawaan karakternya Maya masuk tercerminnya ke badan tuh jadi kayak nggak jadi begitu gitu loh postur badan dan itu tuh kayak nggak ngeh juga. Emang di skrip itu ada? Nggak ada. Loh. Cuma kan enak aja kita kalau berperan sebagai siapa gitu kan kayak kadang kan suka ada ya kayak gerak-gerik yang mana gitu. Sampai segitunya. Ini badan kamu bengkok ke kanan atau ke kiri gitu ya? Apa nama istilah tuh di skoliosis. Itu yang agak berubah gitu ya bentuknya. Kalau skoliosis aku emang punya skoliosis emang aslinya. Cuma guru apa yang ngajarin aku tuh kayak semakin parah menurut dia tuh kayak kelihatan banget gitu. So kayak iya ya gitu ya. Tapi aku gak nyadar. Tapi pokoknya intinya berperan sebagai Maya itu adalah pengalaman yang sangat menyenangkan dan pokoknya aku kasihan tapi sama Maya. Tapi satu sisi lainnya aku tuh kayak ayo Maya bisa Maya, ayo Maya semangat Maya gitu. Kayak pingin nyemangatin. Kasihan deh. Kasihan ya. Nah menurut Yuki karakter Maya ini sebenarnya ada nggak sih di kehidupan yang sebenarnya? Jawabnya nanti. Obrolan eksis bareng Yuki Kato untuk series berjudul Still Single. Let's go. Still single Yuki Kato. Jadi udah episode keempat ya jam 7 ini ya sekarang. Apa udah mulai nih Belum ya? Dikit lagi ya. 9 menit lagi kayak episode baru. Nah mumpung nih ya kita lagi ngingetin bahwa beberapa menit lagi series yang keempat ya, episode keempat. Betul kan? Nah ini mungkin Bang Raymond bisa ngajak Sobat RDI atau penonton semua supaya berlangganan. Itu gimana caranya? Sobat RDI. Sobat RDI gampang kok berlangganannya. Tinggal memang kalau kalian punya iPhone ke App Store, bukain langsung Vision Plus, masuk download dulu, bisa langsung dibantuin sama appnya. Kalau punya Android atau yang lain ke Google Play Store aja. Atau kalau emang bener-bener kayak kayaknya agak gimana ya susah nih gitu, ke Instagram aja our profile visionplus.id. Kita nanti ada linknya tuh. Kita klik itu langsung ke website akan dipanduin di sana. Dan bulanannya murah ya? Lumayan. Berapa coba ayo? Rp35.000. Cakep. Oke. Bisa aja nih udah siap nih. Tim CS ini siap nih tim CS. Oke, nyambung tadi pertanyaan Engkong yang belum dijawab sama Yuki Kato. Sebenarnya yang karakter kayak Maya gini di kehidupan nyata tuh ada nggak sih? Cewek dengan harus tergantung dengan zodiaknya, percaya banget sama zodiaknya untuk nyari pasangan, bahkan bergerak pun dia sesuai apa yang dibacakan oleh zodiak. Mungkin untuk aku nggak tahu kalau kaum Adam kayak gimana ya, tapi kaum Hawa kebanyakan kita sangat akrab sama yang istilahnya zodiak ini. Tapi kalau yang sampai bener-bener nyari jodoh juga harus dengan cocokologi perzodiakan, aku belum nemu tuh Kong kebetulan. Tapi aku sudah ketemu beberapa kali sama cewek-cewek yang lain yang memang ngikutin banget zodiak. Yang benar-benar mendalami seperti Maya itu ada. Karena pertama kayak aksesnya sekarang kan juga udah banyak ya tentang astrologi, perbintangan, terus dari dan berbagai macam bahasa juga ada dan sangat gampang diakses. Terus jadinya untuk cewek-cewek untuk mengetahui dirinya mereka sendiri juga jauh lebih gampang gitu tentang zodiak. Jadi kayaknya udah beberapa kali ketemu orang kayak gitu ya. Jadinya pas aku cari tahu tentang Maya atau pendalaman karakternya si Maya ini, jadi
lumayan menggampangkan aku untuk aku bisa tanya-tanya tentang zodiak ke orang-orang ini. Jadi kayak zodiak tuh apa aja sih? Kayak ini ada ini yuk. Jadi ada namanya Sun, ada ini, ada ini, ada ini. Atau enggak lu download aja nih ada app-nya nih yuk, namanya ini. Coba lu lihat deh, terus lu masukin yang punya lo coba aja dulu punya lo katanya gitu. Oh iya aku masukin, terus kayak ini kok gue ada tulisan Venus, ada Mars, ada ini apa lagi nih kok planet-planet nih gitu. Oh iya, karena kan kita lagi ngomongin bintang. Bintang tuh rasi bintang ada hubungannya sama planet. Nanti habis itu ada ini. Jadi pas lu lahir itu dia begini. Gue dengerin ini cuma gini dong. Lagi di planetarium kah? Emang selama ini soal zodiak tuh Yuki nggak pernah ini ngikutin juga. Aku ngikutin. Cuma untuk tahu dalamnya banget. Terus kayak misalnya Venus artinya buat cari tahu tentang ini, yang ini buat ini begini. Itu tuh aku nggak tahu Kong gitu. Jadi cuma taunya ya kayak misalnya tanggal lahir gitu kan berapa, zodiak Aries gitu, udah gitu loh. Kayak zodiak Aries hari ini bojangannya lagi apa gitu. Lagi kayak gini. Oke deh, kalau hasilnya baik mah kita amin ya. Iya. Tapi kalau hasilnya buruk, nggak boleh kita percaya kayak gini. Nggak boleh. Jangan gitu. Kalau yang baik kita mudah-mudahan. Amin gitu kan. Jadi udah disebut langsung Yuki Kato tuh zodiaknya Aries sobat RDI. Nah, untuk minggu ini Engkong udah bisa ngeramal Aries itu keuangannya aja ya. Keuangan Aries khususnya Yuki Kato itu. Khususnya Yuki Kato lagi. Khususnya Yuki Kato jadi deg-degan. Iya, bayar pajak berapa? Keuangan dalam beberapa hari lagi tuh ada temen yang udah dilupain, tiba-tiba ngoling dia untuk entah itu ada job apa gitu. Minjem duit. Bukan minjem. Pinjol dong. Minjem. Pinjol terus kita. Apa lagi? Enggak, rasanya gue gak ada utang apa-apa. Oke, Yuki belum cerita karakter-karakter yang lain nih, terutama karakter cowok itu ya. Siapa di sini yang paling berperan? Apakah Yuda atau ada lagi? Kalau aku ceritain siapa yang paling berperan nanti ini. Tapi yang pasti Maya itu berkawan bertiga. Ada Yuda itu, terus sama Tasya kan. Tapi kan mereka emang bestie gitu, bertiga. Tapi siapa karakter cowok yang paling berpengaruh gitu kali ya di cerita ini ya? Matias Mucus. Iya betul. Iya, karena kalau bapak nggak Alzheimer, Maya sudah punya store jewelry, udah pinjol dia untuk punya tuh store jewelry. Iya modal kan mbak ini kan tinggi kan harganya kan kata. Gitu sih itu paling yang berpengaruh ya. Om Mucus betul sekali bapaknya. Engkong tertarik di episode 3 kemarin. Ada ucapan Yuda yang bilang begini. Kebohongan lu jangan lu habisin hari ini, besok-besok kebohongannya masih ada. Ingat Jujur. Itu lagi ya. Jujur. Kok ingat malah tentang kebohongan sih Kong? Kalau boleh tahu kenapa Kong? Siapa sih yang bohong Kong? Kebohongan apa kebodohan itu? Kebodohan. Jengkong bohong tadi. Kebodohan lu jangan habisin hari ini, besok-besok juga masih ada kebodohan yang lain. Karena Maya tuh emang kayak orangnya tuh naif itu kali ya. Kayak dia polos dan naif, dan jadi kayak apa yang terlintas kreativitas yang di kepala dia ya dia langsung lakukan atau dia langsung utarakan gitu. Jadi kadang hal-hal seperti itu tuh kalau misalnya kita nonton mereka bertiga jadi kelihatan banget Kong mana temen yang paling harus diurusin, mana temen yang ngurusin gitu. Kan kadang kita temenan ada ya yang kayak gitu ya. Ada. Kayak ada yang kayak oke, ini abis ini kita begini ya, ini begini ya. Tapi ada temen yang ngikut aja. Ada temen yang kayak aduh gue gak bisa deh yang kayak begini deh, ada yang ribet gitu. Nah itu kelihatan banget di pertemanan bertiga ini. Pertemanan bertiga. Jadi gak bisa ditebak ya ini jalan ceritanya tuh. Belum bisa. Yang nonton 10 kali sih awalnya susah, keduanya susah banget. Ketiga akhirnya bisa nih gitu. Harus 10 kali. 3 kali apa? Kerjaan juga offline. Tapi emang dari awal suka. Kita waktu itu nontonnya bahan mentah sih. Jadi belum ada sound. Jadi belum ada tuh kayak ada OST tuh belum ada. Belum ada suara yang juga kayak dapetin efeknya. Jadi mentah acting doang nih. Itu juga udah tertarik banget. Oke. Terus snippet. Oke. Di adegan apa yang menurut Yuki tuh paling menantang sampai 1 sampai 3 lah. Kan udah tayangan hari ya. Ini. Yang hari ini. Adegan Yang keempat. Hari ini. Yang keempat. Iya, Kong.
Set dah. Kenapa? Dah ini, nggak Nantang tahu dia banget. nih, nggak tahu Pokoknya dia. intinya gue takut dia dicoret dari kartu keluarga gue. Waduh. Ada hubungannya sama keluarga Yuki berarti. Kalau mereka menyaksikan, mereka ngelihat gitu ya. Nggak gitu. Aduh, gimana ya cara Gimana ngomongnya ya? ya? Nonton dulu deh. Aduh. Gitu dah. penasaran. Tapi ini bisa dicoret nih bener. Tapi kalau adegan ini nggak ada, Iya. ini jadi bukan titik baliknya Maya. Iya, betul. Ini juga penting buat si Maya soalnya. Betul sekali. Gitu. Jadi kalau nggak ada juga kayak jadi nggak masuk akal sama Betul. jalan cerita yang di belakangnya. Oke. Gitu Kong. Ngajak joget Bang Raymond. Susah kalau lagu Seru itu ya? lagu seru. Ngos-ngosan tapi dia. Aduh, napas. Aman tensinya. 180. Oke deh. Dari tadi kita nanyanya ke Yuki, ke Maya doang nih. Karakter Yuda itu ya, kan tektokannya banyak ya dengan Yuda ya Maya ya. Iya. Nah Yuki Kato berarti dengan siapa? Samo Rafael. Samo. Ini kenapa sih sutradara sama pemeran itu namanya Kayak Samo. kebalik kan? Oh, Iya benar. Sama. Bisa macam-macam. Yang penting bukan somasi ya. Soma, Samo. bisa Omas, bisa juga. Bisa Iya. ya. Nah, gimana supaya ada chemistry-nya antara Yuki dengan Soma itu? Samo? Soma apa Samo sih? Samo. Somasi. Soma. Jangan dong. Samo. Kalau yang jadi Yuda siapa? Samo. Samo Rafael. Samo apa ya? Belum sampai nih oksigennya habis joget. Itu Aduh. lagunya mata bola balik nggak kita kalahin saya. Iya. Banyak kan adegan-adegan dengan Yuda. Dengan Banyak Yuda, ya. Itu dengan gimana tuh? Samo. Supaya dapat chemistry-nya. Benar. Kebetulan Samo Rafael itu adalah aktor yang sangat terbuka. Dia sangat mendengarkan dan ada feedback gitu loh, kayak beraktingnya gitu. Jadi sangat menyenangkan juga berakting sama Samo. Terus jadi untuk kita mendapatkan chemistry-nya juga tidak sulit gak sulit sih sebenarnya, karena sekompleks itu antara Yuda sama Maya. Betul. Karena kan bestie, tapi ternyata si Yuda sesuatu begitu. Sesuatu. Si Yudanya. Nah jadi bermain sama Samo tuh sangat amat menyenangkan dan sangat amat bikin tenang. Gitu. Kalau dengan casting yang lain, kayak yang senior itu, Yuki Kato memang udah biasa ya, udah dari tahun-tahun sekian. Nah di khusus di series ini ada apa ya, semacam ilmu baru nggak sih dari Matias Mucus, dari Lydia Kandou, ada lagi satu lagi Ibu Ira Maya Sofa ya, ikut juga di situ ya. Ada. Nah dia jadi ibunya Samo, ibunya Yuda. Kalau gitu. Mama Ira iya. Tapi orang tua aku Tante Lydia sama Om Mucus. Kebetulan sama Om Mucus itu udah ke beberapa kali syuting bareng. Iya. Nah tapi untuk syuting yang still single kali ini lebih banyak interaksi dan lebih banyak ngobrol semuanya. Jadi sama Tante Lydia ini aku baru pertama kali juga. Oke. Pastinya awal-awal ya kita ada rasa sungkan dong, of course ya. Iya. Kayak maksudnya kita tahu mereka aktor sekeren apa gitu loh, dan project-project yang mereka dulu, dan bahkan sampai sekarang juga mereka namanya juga udah aktor senior ya, kayak cuma lirikan mata gitu doang aja tuh udah ada ceritanya gitu loh. Jadi banyak nanya-nanya, banyak nanya pendapat dan juga tips and trick dan kayak keluh kesahnya aku gitu. Jadi suka cita-cita juga. Oke. Memang iya sih, tunggu nambahkan kali ya. Iya, iya. Kita tuh ngelihat dari senior, dari juga yang udah juga lama juga kayak Yuki gitu kan, dan juga yang baru juga pas gitu loh. Itu kenapa one of the reasons kita mau juga ke single sih. Perpaduan cast-nya itu lengkap. Ya. Tapi juga lengkap, juga terarah. Itu yang kita lihat kayak oke, yuk bareng sama Imagine gitu sih. Oke. Nah, ini terakhir kali ya, karena Yuki udah ditunggu sebelah nih. Kesian juga yang sebelah nih ya. Kirain nunggu buat ini kita bola balik lagi. Boleh nanti abis itu balik lagi ke sini. Oke, ini series ini nih yang nonton siapa sih?
kira-kira nonton. untuk siapa ini? Nah, series menurut ini? aku series ini selain untuk yang umurannya Maya dari umur 25 sampai mungkin 30. Oke. Tapi menurut aku buat yang orang dewasa kayak mungkin ibu bapak gitu ya, sebenarnya bisa banget nonton karena ini juga cerita tentang keluarga. Karena nggak cuma menceritakan anak muda cari cinte gitu, nggak juga, karena ini ada persoalan tentang orang tua dan juga anaknya gitu, mau cewek mau cowok dengan background problem keluarga kan beda-beda problemnya. Nah ini kita menceritakan problem keluarganya Maya, keluarganya Yuda, keluarganya Tasya. Itu diceritakan juga di sini Kong. Jadi orang tua pun juga bisa nonton gitu. Ditambah lagi budaya kita yang ngedesak anak supaya cepet kawin itu ya. Ada Iya, di sini kan ya. itu masih ada beberapa ya. Walaupun ibu sama bapak sebenarnya bukan yang kayak nikah sekarang, nggak gitu. Ibu sama bapak nggak gitu. Ibu sama bapak nyantai juga. Tapi kalau bisa ya menikahlah gitu karena sekarang. sakit juga ya. Karena bapak juga sakit. Jadi di sini kita kasih gambaran seorang anak yang apa ya, kayak cita-citanya ya udah mesti ditahan dulu karena saking sayangnya sama orang tua. Tapi sebenarnya ada lagi Kong yang kompleks antara Maya dan orang tuanya. Nah, mau tahu ya? Itu harus nonton karena episode berapa itu munculnya? Nontonnya yang dulu. Semua yang ada. itu yang 3. Iya, tapi Udah tayang udah yang 3. nonton, Tapi yang 4 ini tuh akhirnya perjalanannya Maya gitu dari kedua orang tuanya ini. Ada gimana ya, kayak gitu deh, kompleks banget. Kong jujur Sangat nonton kompleks. yang ketiga lah, karena mau tahu besok ada Yuki. Nonton yang ketiga. Wah, penasaran emang. Terima kasih. sekarang Apalagi nonton dialog keempat ya. sama Yuda itu Nonton kan. keempat Oh, ya. Yuda, Nonton keempat. benar. Ya. Oke. Nah, ini dari Bang Raymond nih. Iya, Kira-kira Vision Plus seandainya ada tuntutan, ada demo gitu ya ke kantor, lanjutkan gitu. Waduh, orasi ya. Heeh. Ini kayaknya udah di orasi ini kayaknya ini. Kira-kira siap nggak? Siap nggak? Ya kita masih siap aja kan. Kita ngelihat dari nanti penonton. Amin kan gitu kan, kayak engkau yang lain tetap setia nonton sampai episode 8. Pasti ada harapan lah gitu loh. Tenang aja. Yang penting sampai ke 8 kita nonton terus itu tuh. Karena ini CDR, ini kan CDR, komedi drama romance. Semua akan terlihat kok. Berarti buat teman-teman yang kayak mengharapkan ayo dong lanjutin nih Still Single season 2 gitu ya. Berarti cara satu-satunya adalah kalian nonton dan gimana caranya pertahankan Still Single tetap nomor 1 sampai pergantian tahun ke 2026. Amin. Gitu menurut aku. Itu dia. Kita kasih statement ke Vision Plus Titik, guys. nggak ada Let's koma. go. Oke deh, terakhir mungkin ada apa harapannya ya Yuki Kato untuk Sobat RDI? Harapan aku pastinya aku pingin Sobat RDI untuk nonton dan pastinya terhibur, seneng juga sama ceritanya Maya di Still Single series. Karena cerita ini sangat light dan pastinya bikin hati hangat, karena mudah-mudahan kalian pas sambil nonton sambil kalian juga ikutan salting. Karena aku pas nonton aku salting. Nah, itu dia gitu. Oke. Mungkin Bang Raymond juga sekali lagi ajak untuk berlangganan atau menyaksikan single deh. Ini Single lah. Oh jajang, Dutin tadi udah main ini kan ya, udah main kompojan nih. Rilis Still Single maksudnya. Oh iya. Ya nonton ya, enggak bukan. Harapannya tentu iya, ini sebuah kerinduan dari kita juga. Kita kan pengen naikin drama romance dan family, dan puji Tuhannya juga tercapai dengan Still Single ini. Jadi harapan terbaik, tolong nonton, tolong dinikmatin, terutama yang lagi emang ya lagi nyantai pulang kerja atau pulang sekolah atau sama keluarga juga, bisa nanti ketemu di HP, di laptop dan TV juga. Jadi go to visionplus.id and please watch Still Single. Thank you very much. Oke, terima kasih Yuki.